Bismillahirrahmanirrahim. Sayur pria jangan diulang, sudah tentu pahit rasanya. Pembuka bicara terucap salam, semoga kita mendapat rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 11 Bintan, Bapak Sudaromi SSMPD. Selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru dan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bintan. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Selin Apriliana, untuk memandu kegiatan diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bintan. Demi lancarnya kegiatan kita pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ade Sufairi. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa menyadari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kelancaran acara kita pada hari ini. Izinkan kami memimpin doa secara Islami yang umat Islam menyesuaikan. Marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakiran na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shayyiban nafi'an. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atana ala rasulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita lafazkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta tanah air, marilah sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah airku
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian kegiatan pembukaan telah kita lewati. Mari langsung saja, mengingat sudah pukul 11, kita masuk untuk diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 11 Bintan. Kami perkenalkan kembali Bapak Ibu, ada 3 CGP dari SMP Negeri 11 Bintan di angkatan 10. Yang pertama ada Ibu Amelia SPD, kemudian Ibu Faradia Indrani SPD, dan Ibu Mei Siregar SPD. Semak belukar tanaman gulma, karena mengganggu tolong singkirkan. Mari simak materi pertama. Kepada Ibu Amelia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Bintan, Bapak Sudaroni SS MPD. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Yang saya hormati rekan guru hebat yang tentunya masih semangat pada hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif di sekolah kita. Untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan serta teori motivasi dan hukuman beserta penghargaan ini saya sendiri yang akan memaparkannya. Kemudian keyakinan kelas serta 5 kebutuhan dasar manusia akan dipaparkan oleh Ibu Faradia Indrani SPD. Dan terakhir 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Mei Siregar SPD. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dengan materi saya, supaya semangat kita SPK dulu ya. Boleh ke depan Bapak Ibu izin, kita baris di depan membentuk 2 barisan ya. Kiri, maju, mundur, maju, maju, aja, mantap, kanan, kiri, maju, mundur, maju, maju, kanan, kiri, maju, mundur, maju, kanan, kiri, maju, mundur, maju, lagi, kanan, kiri,
materi saya tadi tentang disiplin budaya positif, ini ada pemahaman budaya positif yang perlu sama-sama kita renungi ya Bapak Ibu. Salah satu perumpamaan dari KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwasanya beliau mengatakan sekolah ini diibaratkan sebagai ladang. Kalau ladang berarti ada petani dan ada bibit-bibit yang akan ditanam ya Bapak Ibu. Siapakah yang jadi petaninya Bapak Ibu? Kita, guru, oke. Lantas yang menjadi bibitnya siapa? Iya, siswa-siswi kita atau murid kita. Petani itu pertama dia akan memulai dengan memilih bibit dulu. Bukan hanya bibit unggul saja. Semua bibit ditanam, disemai dulu ya Bapak Ibu. Ketika disemai, kemudian ditanam, disirami, dipupuk, kemudian diperhatikan apakah ada hama dan penyakit yang mengganggu tanaman tersebut sehingga menghalangi tumbuh kembangnya tanaman itu. Maka diperlukan ketelatenan, kesabaran dari seorang petani, sehingga nantinya ketika menghasilkan tanaman itu ada salah satu bentuk rasa kepuasan ya Bapak Ibu. Begitu juga kita sebagai guru. Ternyata tugas kita bukan hanya mengajar. Ini juga jadi kebaikan untuk saya dan kita semua Bapak Ibu. Kita selama ini selalu menuntut, tetapi ternyata tugas kita selain mengajar, mentransportkan ilmu pengetahuan, ada juga mendidik, mendorong, memotivasi, menstimulus, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Menanamkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri peserta didik. Ya, oke Bapak Ibu, untuk yang ini kita lanjut. Nah, ini tadi materi saya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pertanyaannya sebelum kita lanjut pada materi, apakah di budaya positif di sekolah kita sudah dilaksanakan? Atau poin dulu, pertama dulu ya, apa itu budaya positif? Coba, siapa yang bisa menanggapi? Silakan Pak. Oke, budaya positif mungkin bisa dari budaya positif ya. Jadi positif itu intinya itu dalam arti sebuah hal yang melakukan itu menjadi baik. Nah, contohnya mungkin bisa juga kita mengajarkan pada anak murid untuk positif berpikir. Jadi pemikirannya kita harus lebih maju dan kita berpikir untuk lebih ke belakang. Seperti itu Pak Aman. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Anto. Terima kasih Pak. Satu lagi ya, biar adil ya. Laki-laki sudah, perempuan. Apa itu budaya positif? Silakan Ibu Kartina. Oke, kalau menurut saya sih budaya itu berarti sesuatu yang mungkin menjadi kebiasaan ya, kebiasaan positif. Jadi nilai-nilai kebaikan yang bisa dimunculkan ke anak-anak. Karena saya guru agama, mungkin salah satunya adalah mengajarkan tentang kalau bertemu dengan guru mengucapkan salam, terus juga budayanya kita adalah tersenyum, menyapa, terus juga satu lagi mungkin budaya positif yang selalu harus ditanamkan adalah bagaimana mereka berlaku selalu baik kepada siapapun. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bu Kartina. Panjang lebar ya Bu Kartina. Nah, untuk poin 2, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif Bapak Ibu? Ya, coba di sini dulu. Gimana Bu Diana? Terima kasih. Di sekolah kita sudah tercipta dengan anak-anak sudah mulai menghormati guru, salam, bertemu dengan guru, salam, kemudian menyapa teman. Ya, terima kasih Bu Diana. Berarti sudah ya sekolah kita. Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Benar sekali untuk guru-guru yang menjawab tadi. Untuk budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak tentunya pada murid. Dan ini kita lakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan dilatih untuk bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu. Untuk gambar ini adalah salah satu contoh saja Bapak Ibu. Kebetulan filenya cuma ada ini, jadi inilah yang saya sempat tempelkan. Ya, menjadi catatan ke depan. Kita perlu adanya dokumentasi Bapak Ibu.
supaya lebih banyak lagi dokumentasi apapun kegiatan yang ada di sekolah kita. Gunanya nanti ketika kita ada administrasi, ada diminta aksi nyata, bisa kita masukkan foto-foto yang bervariasi, Bapak Ibu. Inilah yang harus perbaikan bagi saya untuk perlunya banyak menyimpan foto-foto ini. Berarti untuk budaya positif ini ya Bapak Ibu, kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, dari gotong royong, kemudian percaya diri untuk tampil di depan, kemudian anak mandiri, dan ini untuk membuat media pembelajarannya secara kreatif. Nah, kita lanjutkan. Tadi Bu Diana bilang mengatakan sudah ya. Nah, memang ya, kita sudah menerapkan, namun perlu konsisten untuk kedepannya. Sama-sama kita berkolaborasi untuk menerapkan budaya-budaya positif ini kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Untuk poin pertama itu ada senyum, salam, sopan, santun. Nanti bisalah kita tempel di depan-depan pintu untuk menjadi pengingat atau dapat dilihat oleh peserta didik kita ya Bapak Ibu. Meskipun sudah diterapkan di sekolah kita, namun karena belum ada penekanan kepada anak, terkadang anak lupa. Kalau ini posternya nanti kita buat lucu-lucu, ditempel di depan pintu, kemudian di ruangan kelas, di tempat-tempat tempat strategis yang ada di sekolah kita perbanyak lah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kendalanya bagi kita di sini anak hanya beberapa atau sebagian saja yang menerapkannya ya Bapak Ibu ya. Ini untuk senyum salam sopan santun kita sudah menyambut di setiap pagi. Ini ada piket berdirian ya Bapak Ibu. Kita menyapa, kita menyalam. Ini juga merupakan salah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan keagamaan? Sudah tentunya. Ini sudah dipandu atau dibina oleh Ibu Kartina sebagai guru agama dan Ibu Fahrina ya, untuk tadarusnya, yasinannya, sholat berjamaah duha dan zuhurnya, ada infak Jumatnya oleh Bu Erna. Ibu Erna, oke, semangat untuk kita. Kemudian literasi Senin ya, itu juga sudah berjalan. Alhamdulillah sudah banyak murid-murid kita yang berani tampil di depan memaparkan materinya. Anak itu akan mudah mencerna materi ketika sesama mereka saling memberikan materi ya. Terkadang kita memberikan materi yang sama, tetapi anak lebih cepat mencerna kalau temannya yang memberikan materi itu. Makanya kita latih dari sekarang untuk anak tampil percaya diri di depan teman-temannya dulu. Nanti ketika dia sudah selesai tamat sekolah, mungkin nggak ada jadi bupati, gubernur, udah canggung lagi berbicara di depan umum ya Bapak Ibu ya. Kita aja sebagai guru masih belajar nih. Saya aja grogi banget ini duduk berdiri di depan ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut untuk poin terakhir, menghargai keberagaman dan toleransi. Ini pun gambarnya cuma ini ada di laptop saya, jadi tidak semua guru yang masuk, bukan berarti ada apa-apa ya Bapak Ibu, cuma inilah keterbatasan saya. Untuk nanti dokumentasi memang penting ke depannya. Ya, ini keberagaman. Di sekolah kita termasuk salah satu beragam ya, baik itu agama, suku, ras, budaya. Dari saya belajar pada PKN 4 itu di kelas 9 ada materi keberagaman di negara Indonesia. Dari kelas 9A sampai 9F itu beragam ya Bapak Ibu. Untuk di kelas 9D itu ada 4 agama. Berarti beragam karena 6 agama aja yang diakui di Indonesia. Belum lagi budaya, banyak sekali, ada 7 atau 8 budaya. Ya, tapi apakah dengan keberagaman kita saling bersaing, kita saling berpecah belah? Tidak ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah di sekolah kita terjalinnya toleransi. Ketika agama Islam melaksanakan ibadah di musola, agama lain yang Kristen Protestan di panggung, dan ada juga agama Buddha yang di kelas. Itu artinya kita yakin dan khusyuk dengan pembelajaran agama kita masing-masing. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, inilah masuk pada poin materi saya, disiplin positif. Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Oke. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita Bapak Ibu? Bu Erna, boleh tanggapannya? Oke, terima kasih Bu Amel. Disiplin ya. Kadang ngomong disiplin ini takut.
terkadang untuk berbicara disiplin ini balik-balik ke yang ngomong dulu. Ketika kita menyuruh siswa kita disiplin, tentulah kita dulu sebagai cerminannya. Sekarang itu mungkin kita merasa diri kita ini sudah berusaha untuk ke arah situ gitu ya. Tapi kayaknya disiplin ini ada kalanya kita ini apa Bu Amel? Terkesan apa ya? Seperti peraturan ya Bu ya. Ya. Kaitannya dengan peraturan ya. Gitu. Enggak lain. Jadi kalau menurut saya, ketika kita mendisiplinkan anak, sebenarnya kita dulu yang harus disiplin. Jadi untuk masalah disiplin ini sebenarnya terus terang Bu Amel, malu saya ngomong disiplin ini. Karena kayaknya kita ini masih jauh dari kata disiplin gitu. Tapi insya Allah kita guru-guru nih saya rasa berusaha untuk ke arah situ gitu. Tak ada guru yang ibarat kata mencontohkan anak muridnya yang tidak baik gitu. Maka dari itulah tadi untuk mendisiplinkan orang, ada baiknya kita disiplinkan diri kita dulu. Karena itu contoh. Itu aja mungkin Bu. Oke, terima kasih Bu Erna untuk penjelasannya ya. Tadi saya tertarik kata usaha. Ya. Memang kita sebagai guru tidak ada kata terlambat untuk menanamkan kata disiplin ini ya Bapak Ibu. Tadi ada kata usaha. Kita usahakan dari sekarang. Meskipun sudah ya Bapak Ibu, tapi kita tekankan lagi mendisiplinkan diri supaya bisa menjadi contoh untuk peserta didik kita. Terima kasih Bu Erna. Berarti nggak jauh-jauh untuk kata disiplin positif ini dari peraturan ya. Ya. Di sini kita dapat lihat disiplin positif itu mendidik anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas, kemudian membangun kesadaran dan dilatih anak tersebut untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilaku sendiri. Kalau kita sudah melatih anak untuk bertanggung jawab, kemudian bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan, saya yakin hanya ada beberapa saja yang perlu kita perbaiki. Kesalahan-kesalahan, tidak banyak lagi itu artinya Bapak Ibu. Nah, apakah setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak lantas kita selalu memberikan hukuman? Tidak melulu harus dihukum ya Bapak Ibu. Selama ini kita salah, kita apa-apa dihukum, apa-apa diberikan sanksi, sehingga membuat efek jerah. Bukan berarti anak dihukum besok dia taubat. Bahkan dia bisa saja mengulangi jadi kata-kata bebal. Setelah bebal dia akan kebal, gitu ya Bapak Ibu. Biasanya ulang lagi. Langsung, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita terus tanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nanti akan dibahas setelah ini ada nilai-nilai yang beberapa. Kita lanjutkan. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan secara universal. Sebenarnya sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila, tapi ini lebih banyak lagi. Ada nilai tanggung jawab, ada keadilan, rasa syukur, kasih sayang, berpikir kritis, mandiri, kemudian anak kreatif, dan anak juga butuh kasih sayang, rajin, dan sebagainya. Nilai-nilai ini bisa kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas nanti Bapak Ibu. Untuk materi keyakinan kelas nanti akan dipaparkan secara dalam oleh Ibu Paradia Indratni. Saya hanya sebagian saja. Untuk keyakinan kelas ini perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, dan ini tentunya perlu kesepakatan, perlu kerjasama antara murid dan guru. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Nah, ini teori motivasi. Teori motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang. Tadi di awal saya sampaikan, kalau anak sudah memotivasi dirinya, mendorong dirinya, apapun permasalahan yang terjadi di lingkungannya itu tidak akan berpengaruh. Karena dia sudah dibentengi dengan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan tadi ya Bapak Ibu ya. Ada apa aja tadi Bapak Ibu nilai-nilainya? Mandiri, kreatif, kasih sayang, tanggung jawab, kerjasama, ya, rajin, dan nilai-nilai lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi yang kembali ke awal, anak tidak melulu harus dihukum ketika melakukan kesalahan. Ini termasuk teori motivasi eksternal atau teori motivasi dari luar yang dapat mempengaruhi dirinya. Biasanya anak akan menghindari ketidaknyamanan ketika dia mendapatkan hukuman. Salah satu contoh, hari ini anak terlambat datang ke kelas, gurunya langsung
marah, memberikan hukuman. Biasanya kalau kita marah, itu kita emosi itu dengan secara langsung dengan mimik wajah yang agak menakutkan, dengan nada intonasi yang tinggi, sehingga membuat anak trauma dan ketakutan, merasa tidak nyaman. Ya, kamu kenapa terlambat lagi? Ini sudah 15 menit kamu terlambat. Belum sempat lagi anak ngomong, iya bu, saya begini. Tidak ada cerita. Kamu keliling lapangan 5 kali. Nah, apakah itu solusi? Selama ini ternyata saya salah Bapak Ibu. Sama-sama kita perbaiki. Itu tidak menjadi solusi. Besoknya anak akan mengulangi. Sudahlah rasa malu pada anak, dia merasa rendah dirinya, tidak dihargai. Besok akan mengulang lagi. Ya. Nah, kemudian ada lagi faktor eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ketika anak baik itu melakukan perilaku positif maupun perilaku negatif. Misal nih, kita memberikan penghargaan dalam bentuk barang, uangkah, hadiahkah ketika anak melakukan kebaikan. Besok dia akan melakukan itu tapi ada iming-iming dan itu tidak berlangsung konsisten. Paling 3-4 kali, habis itu dia sudah kembali lagi ke habitatnya, terlambat lagi. Nah, yang perlu kita tanamkan tadi nih Bapak Ibu, yang terakhir, ini ada nilai-nilai kebajikan diri sendiri yang harus kita kuatkan, ya, terhadap anak supaya tidak melakukan pelanggaran kesalahan lagi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal lagi yang kedua, dan motivasi internal. Dia melakukannya karena tidak mau ditegur oleh guru atau kepala sekolah. Hari ini tidak terlambat. Hari ini dia datang tepat waktu, tapi ada embel-embel supaya tidak ditegur atau tidak diberikan hukuman oleh gurunya. Nah, itu masih belum bisa membentengi dirinya Bapak Ibu. Itu masih ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua karena adanya pujian, tadi sudah saya sampaikan ya. Kita lanjut. Apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Sebenarnya ada lagi ini nanti segitiga restitusi. Cuman pemaparan segitiga restitusi akan dipaparkan oleh Ibu Mei, maka saya akan membedakan untuk dua ini aja, hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini jangan lagi kita berikan kepada anak ketika melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Kita ganti untuk konsekuensi aja. Dan nanti lebih bagusnya segitiga restitusi. Apa perbedaannya? Tadi di awal sudah saya sampaikan. Untuk hukuman itu bersifat langsung. Ketika anak melakukan kesalahan, langsung gurunya memberikan respon hari itu juga. Kalau untuk konsekuensi, itu sudah ada pembicaraan sebelumnya. Misalnya pembelajaran saya PKN. Ketika Bintang masuk ke kelas 7A 20 menit setelah saya mengajar, karena kami sudah melakukan kesepakatan sebelumnya, ketika dia masuk langsung bilang, Bu, maaf saya terlambat. Ya Bu, saya akan melaksanakan, mencatat pembukaan undang-undang 3 lembar Bu. Nah, jadi dia tahu konsekuensi apa yang dia lakukan setelah adanya kesalahan yang dia perbuat. Ada lagi yang lain, misalnya pelajaran PJOK ya. Ketika anak terlambat, silahkan mengelilingi lapangan 2 atau 3 kali. Itu masih termasuk konsekuensi. Beda hal dengan pelajaran saya PKN, saya suruh anak keliling 3 atau 4 kali lapangan, itu gak nyambung karena tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu dari poin-poin ini yang sebanyak 7 ini, mana yang berupa hukuman dan konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku, kalimat saya tidak akan datang terlambat. Hukuman? Oke. Untuk poin kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah, hukuman. Murid diminta push up 10 kali karena tidak piket. Oke. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Memberhentikan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan bola karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita lihat. Para benar sekali. Tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Ya. Udah pintar. Oh iya, tak terasa sudah masuk budaya positif Bapak Ibu. Jadi intinya untuk materi saya, marilah kita hilangkan untuk hukuman penerapan kesalahan-kesalahan pada anak. Mari kita tanamkan nilai-nilai kebajikan tadi yang ada beberapa poin. Tak perlu harus banyak Bapak Ibu. Kita mulai saja dulu dari yang percaya dirinya.
1, 2 boleh, lanjutkan nanti ya. Jadi lebih baik memulai daripada tidak sama sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Mohon maaf untuk pemaparan saya yang kurang maksimal. Sebelum berlanjut ke Ibu Paradia, ada sedikit pantun penutup Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Pantai Sakera. Jangan lupa makan, jangan lupa minum air kelapa muda. Budaya positif telah kita terlaksana, ya, supaya murid aman dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan silakan Ibu Paradia Indratni untuk memaparkan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi beri tepukan yang meriah untuk Ibu Amelia. Bapak Ibu, nanti kita sistemnya untuk tanya jawab di akhir saja setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada disiplin positif tentang kebajikan universal, disiplin positif, teori motivasi, dan hukuman serta konsekuensi. Jadi diingat baik-baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh langsung ke Bu Amelia sebagai pemateri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berat tugasnya menjadi ketua, pada pundaknya disandangkan beban. Tiba saatnya materi kedua, pada Ibu Paradia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 aja ya. Maju. Ice breakingnya adalah panjang pendek. Berhubung saya suka yang panjang-panjang, jadi saya mau Pak Ibu panjang dan pendek. Kalau panjang itu kan biasanya gerakannya adalah panjang ini Bu ya. Oke, kalau pendek, pendek. Sekarang kita balik Bapak Ibu. Yang pendek itu untuk panjang, yang panjang itu untuk pendek. Konsentrasi, iya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek. Sekali lagi. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, 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 panjang. Bisa nggak Bapak Ibu? Tapi perlu konsentrasi ya. Nah, baik Bapak Ibu, terkait budaya positif tadi sudah disampaikan oleh Bu Amel secara garis besarnya bahwasannya budaya positif itu penting sekali untuk kita terapkan di sekolah kita. Nah, melalui diseminasi budaya positif kali ini kita diajak untuk merefleksikan kembali budaya positif yang mungkin selama ini sebetulnya sudah kita lakukan di sekolah. Hanya saja di sini mungkin kontrol kita masih belum secara penuh, apalagi kita sebagai Bapak Ibu guru. Nah, terkait budaya positif, berarti kita di sini harus menciptakan lingkungan yang positif di sekolah Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita memberikan kesempatan kepada murid-murid kita, tetapi kita juga sebagai guru harus menerapkan budaya positif tersebut. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti apa sih ini kaitannya dengan budaya positif ya Bapak Ibu? Oke, saya ada kasus di sini. Mohon maaf, saya ambil nama Ibu Nana. Ibu Nana, guru wali kelas 7B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Willy. Walaupun Willy sebenarnya anak yang baik ya. Saya nggak tahu sih siapa yang di dalam kelas itu. Jadi beberapa anak di kelas 7B datang melapor mengeluhkan Willy yang seringkali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Nah, jika Ibu Nana menghadapi situasi tersebut, apa sih yang akan Ibu Nana lakukan? Dan pertanyaan apa yang kira-kira akan Ibu Nana berikan dan apa jawaban dari Ibu Nana?
Pertama mungkin dipanggil dulu Bu Williamnya, kemudian ditanya benar atau tidak. Yang paling pertama saya lakukan, saya konfirmasi dulu itu benar atau tidak. Selanjutnya baru diproses. Itu. Kira-kira Willy bakal jawab apa, Bu? Tidak. Pasti dia awalnya ngakunya tidak gitu kan Bu. Cuma ya tetap dipancing sampai dia bilang iya gitu. Pancing pakai apa? Alasannya kira-kira apa, Bu? Alasan Willy mengambil uang dari teman-temannya ini, minta uang. Biasanya kalau kayak gitu kemungkinan tidak dapat uang jajan dari rumah atau Kurang. Iya kurang. Kelaparan. Kalau Pak Adem kira-kira gimana? Ayo ada Pertanyaan apa yang mau Pak Adem sampaikan? jawab. William tadi. William nih suka maksa minta duit sama temen-temennya atau malah apa yang dilakukan oleh Pak Adem sebagai teman? Ya, karena posisi di sini kita adalah wali kelas. Kalau yang saya tahu, wali kelas itu harus tahu banget memahami anaknya, ya kan? Karena kita dari awal sudah diberikan, apalagi tuh di situ contohnya kelas 7 ya tadi, ya kan? Kita dikasih stimulasinya kayak mana, terus orang tuanya pun sempat datang ke sekolah, kita tahu juga. Jadi mungkin hal yang pertama adalah tahu backgroundnya orang tua seperti apa. Terus yang kedua, kalau kata-kata itu sering nyatakan bahwa dia udah melakukan ini continue ya, berhenti. Nah, menurut saya hal yang positif adalah memberikan, ini mohon apa ya di luar ya, ini mungkin pendapat, ini realnya adalah simple, karena ini menyangkut sebuah permasalahan yang continue. Saya rasa diselesaikan juga dengan serius, tidak menghakimi, sudah tahu kalau dia adalah pelakunya, tidak ada kata-kata lagi yang menyatakan apakah benar atau tidak, karena pertanyaannya adalah sering, gitu kan. Jadi kalau pembahasan menurut saya adalah kedua orang tuanya dipanggil, diselesaikan dengan baik-baik. Saya rasa adalah faktor di orang tuanya. Kalau menurut saya seperti itu. Thank you. Terima kasih Pak Adem, Bu Nana. Berarti tadi dari jawaban Bu Nana sama Pak Adem bahwasanya dia merespon enggak marah-marah nih responnya ya. Pokoknya dipanggil dulu, kemudian Bu Nana tadi sampaikan bahwasanya dipanggil, dikonfirmasi dulu, berarti tindakan yang Bu Nana lakukan itu sudah benar sekali. Nah sekarang kira-kira apa sih alasannya Willy melakukan hal tersebut? Oke. Apa yang Anda pahami dari kebutuhan dasar manusia? Jadi ini korelasinya dengan teori motivasi tadi ya Bapak Ibu. Bahwasanya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oke, jadi ketika murid-murid kita itu melakukan kesalahan atau perbuatan, sebaiknya kita sebagai guru tidak boleh langsung marah-marah ya Bapak Ibu. Biasanya kan ini kita spontan, responnya tadi kita mengambilnya spontan. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu tahu nggak itu perbuatan yang tidak baik? Nah seperti itu, tapi kita harus kalem. Ya sebagai guru sekarang kita kalem, nggak boleh marah-marah Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu. Nah, menurut William Glasser, seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat, dia membagi 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Oke, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Bahasa kerennya betul nggak Pak Adem? Survival, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis yang berhubungan dengan fisik ya Bapak Ibu, yaitu kebutuhan untuk kesehatan, kemudian rumah, tempat tinggal, makanan, dan lain sebagainya. Nah, ketika tadi Willy misalnya menjawab, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Karena dia untuk bertahan hidup, untuk jajan karena dia lapar. Berarti di sini adalah
si Willy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan makanan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial Bapak Ibu. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari anggota kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, dan kelompok di mana kita terhubung. Tidak hanya murid kita Bapak Ibu, orang dewasa juga memerlukan kebutuhan kasih sayang ini, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Kebutuhan akan kasih sayang. Nah, kalau misalnya tadi Willy menjawab karena dia butuh perhatian kasih sayang dari apa yang dia lakukan tadi, dia kemudian kawan-kawannya melaporkan kepada gurunya, kemudian gurunya nanti menghubungi orang tuanya. Artinya dia di sini minta diperhatiin nih Bapak Ibu, kurang perhatian atau kurang kasih sayang. Kemudian yang ketiga, yaitu kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk memperoleh sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui prestasinya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga Bapak Ibu, kompeten, diakui, dihormati, dan dapat memberikan pengaruh. Kalau misalnya tadi Willy mengatakan alasannya adalah untuk kebutuhan penguasaan ya Bapak Ibu. Nah, di sini si Willy merasa misalnya dia ini nih bisa diakui, dihormati oleh teman-temannya jadi takut gitu sama dia, sehingga dia terus-terusan untuk meminta uang kepada teman-temannya tadi. Nah, di sini dia berusaha memenuhi kebutuhan akan penguasaan, kekuasaan, diakui oleh teman-temannya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kebebasan atau pilihan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, dia menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi kaitannya dengan Willy tadi, kita sampaikan kaitannya dengan Willy. Dia tuh pengen mencoba hal baru nih Bapak Ibu. Kira-kira kalau misalnya saya berbuat seperti ini, apa ya yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru saya gitu ya? Kira-kira saya dimarahin nggak ya? Itu yang untuk mencoba hal baru atau kebebasan. Dia pengen bebas, dia nggak mau diatur. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, Glasser menghubungkan kesenangan dengan aktivitas belajar Bapak Ibu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar akan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, apa sih kaitannya kebutuhan belajar ini dengan pembelajaran kita di kelas atau di sekolah Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi? Bu Susi mungkin? Kaitannya banyak sekali sih. Banyak anak yang caper, mungkin di rumah tidak ada kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu ya, kita marah. Terus ada anak yang sok jagoan di sekolah sini, ada kan? Saya rasa memang benar Bapak Kepala Sekolah sering bilang, kita jangan menyalahkan anak terus. Mungkin anak di rumah kurang kasih sayang, di sini dia caper, cari perhatian dengan kita. Kesenangan gitu juga. Mungkin di rumah tidak ada yang diusilin, jadi di sekolah usil gitu. Sama yang malah, padahal dia ada duit, tapi dia ingin sok jagoan. Takut nggak dia sama saya? Gitu. Mungkin banyak, satu orang pun 5 kebutuhan ini ada semua di dia. Satu orang. Nah, padahal dia berduit, tapi itu tadi, saya ingin jadi penguasa di sekolah ini. Takut nggak dia sama saya? Terus caper loh, kebanyakan yang di sini caper. Itu sih Bu Farah, hubungannya ada di sekolah ini juga ada. Terima kasih Bu Susi. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan proses pembelajaran atau dengan kita di sekolah ini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memenuhi 5 kebutuhan dasar murid kita ini.
dengan bagaimana caranya Bapak Ibu kita memenuhi kebutuhan. Terus kalau misalnya dia nggak bawa, tadi kan dia marah nih, terus kita kasih uang gitu, nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau misalnya melihat anak-anak murid kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, sebaiknya kita ajak untuk berdiskusi terlebih dahulu. Karena sebetulnya murid-murid kita, apalagi murid-murid kita di SMP 11 ya Bapak Ibu, yang pertama adalah mereka banyak kurang kasih sayang Bapak Ibu. Yang orang tuanya broken home, kemudian yang tinggal dengan neneknya. Jadi memang mereka itu kurang perhatian. Jadi mereka cari-cari perhatian lah dengan kita di sekolah nih Bapak Ibu. Kalau misalnya dia di rumah sudah kurang perhatian, betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, seringkali Bapak Kepala Sekolah bilang seperti ini Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita itu datang ke sekolah itu dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam situasi dan kondisinya. Tapi kita sebagai guru harus profesional. Kira-kira kita membawa masalah juga nggak Bapak Ibu ke sekolah? Bawa. Bukan hanya anak kecil, bukan hanya peserta didik atau murid-murid kita sebagai orang dewasa pun juga membawa masalah yang beragam ke sekolah ini. Tapi kita berusaha untuk profesional. Nah, anak-anak murid kita belum memahami bagaimana dia harus bersikap, berperilaku di sekolah ini yang sesuai tadi dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Maka dalam hal ini tugas kita Bapak Ibu adalah membimbing, mengarahkan anak-anak murid kita dari yang tidak baik tadi menjadi baik. Jadi nggak perlu lagi kita ini marah Bapak Ibu ketika anak murid melakukan kesalahan. Ya, karena sebetulnya itu juga akan merusak kesehatan dan mental kita juga Bapak Ibu. Jadi kita senyum aja, senyum, banyak-banyak senyum, banyak-banyak istighfar mungkin ya. Supaya mendoakan anak-anak murid kita supaya mereka menjadi anak-anak murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, itu yang terkait tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kepala sekolah juga harus bisa memahami kebutuhan dasar kita sebagai guru-guru nih Bapak Ibu. Ya Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf. Jadi bukan hanya kita saja yang harus memahami kebutuhan murid-murid kita. Bapak Kepala Sekolah juga harus memahami kebutuhan guru-gurunya. Boleh nggak Bapak, saya butuh duit, boleh nggak? Ya, nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya di sini adalah disiplin positif di sekolah itu sebetulnya adalah melibatkan kita semua warga sekolah. Bukan hanya kita guru mengontrol perilaku siswa, tapi kita juga harus bisa mengontrol diri kita atau mengontrol emosi kita Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tentang keyakinan kelas. 1 tahun yang lalu atau di awal tahun ajaran baru yang lalu, keyakinan kelas ini bukan merupakan sesuatu yang baru bagi kita ya Bapak Ibu. Karena kita sudah melaksanakan di awal tahun ajaran baru kemarin. Tahun lalu kelas 9 lalu ya, yang sudah lulus itu kita sudah mencoba menerapkan keyakinan kelas untuk bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Tapi sampai hari ini, apakah lingkungan yang positif tadi itu sudah betul-betul tercipta dan terlaksana di sekolah kita dengan baik? Nah, keyakinan kelas. Kenapa sih Bapak Ibu harus keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas aja? Gitu ya Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan aja? Kita analogikan dengan situasi seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kita harus pakai helm saat mengendarai motor? Kemudian pada saat COVID kemarin, kenapa kita harus pakai masker keluar rumah? Kemanapun kita pergi, kenapa kita harus pakai masker? Untuk apa Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm? Baik, untuk helm melindungi diri kita sendiri supaya kalau terjadi kecelakaan itu bisa melindungi kepala kita supaya tidak begitu parah ketika mengalami kecelakaan. Terus untuk masker dan cuci tangan ketika COVID kemarin itu juga salah satu melindungi tubuh kita dari virus yang ada dari luar, sehingga kita
disuruh dan sangat diwajibkan ketika itu untuk memakai masker dan mencuci tangan ketika habis dari luar. Oke. Kenapa kita harus pakai helm ketika kita mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, untuk keamanan. Bukan supaya tidak ditilang ya Bapak Ibu, tapi untuk keselamatan atau untuk keamanan kita. Kemudian kenapa juga kita harus pakai masker keluar rumah, cuci tangan, patuhi protokol COVID waktu itu? Ya sama. Kenapa? Yaitu untuk kesehatan. Nah, keamanan, kesehatan, keselamatan itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai-nilai yang kita yakini bersama, terlepas dari apapun latar belakang kita, suku kita, agama kita, budaya kita, artinya itu dipahami oleh semua masyarakat, semua orang, itu semua individu. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena mereka ingin selamat, ingin aman. Itu yang diyakini. Nah, harapannya Bapak Ibu, ketika kita melakukan budaya positif di sekolah, anak-anak kita melakukan itu karena punya keyakinan bahwasanya memang itu harus dilakukan, bukan karena tadi takut oleh hukuman, takut dihukum, takut diapain gitu ya Bapak Ibu. Artinya di sini kita harus memberikan suatu keyakinan kepada anak murid-murid kita. Nah, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur dan membuat ketidaknyamanan karena dilakukan secara terpaksa. Nah, karena kita tuh nggak bisa memaksa murid-murid kita untuk mematuhi peraturan Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa. Yang kita bisa lakukan adalah mengontrol murid-murid kita. Karena kalau memaksa tadi nggak boleh kan Bapak Ibu. Sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Nah, keyakinan kelas merupakan sekumpulan nilai-nilai yang menjadi panduan perilaku kelas, disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas atau seluruh warga sekolah. Nah, bagaimana sih caranya pembentukan dari keyakinan kelas ini? Mungkin Bapak Ibu ini sudah dilakukan, jadi di sini saya hanya menjelaskan mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan untuk bahan refleksi kita agar visi misi sekolah kita itu bisa terwujud setelah hari ini ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama itu keyakinan kelas dibuat oleh siswa dan guru. Jadi kita libatkan di sini murid-murid kita untuk curah pendapat. Apa sih keyakinan yang mereka ingin terapkan di kelas mereka? Dan apa yang misalnya kalau misalnya dia tidak mematuhi keyakinan tersebut, apa yang harus mereka lakukan? Artinya mereka sendiri yang menciptakannya. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Jadi bukan lagi dilarang, jangan atau tidak boleh ini dan itu, tapi kalimatnya lebih kepada kalimat-kalimat yang positif, menghargai teman. Misalnya tidak boleh merusak fasilitas sekolah, dilarang merusak fasilitas sekolah. Tapi kita ganti kalimatnya misalnya dengan menjaga fasilitas sekolah. Kemudian yang ketiga, dijadikan pedoman berperilaku di dalam kelas. Jadi keyakinan yang sudah kita buat di kelas bersama murid-murid kita itu harus dilakukan Bapak Ibu. Itulah pedoman kita supaya di dalam kelas itu bisa menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang positif. Kemudian yang keempat, dalam jumlah sedikit agar mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu panjang-panjang, tetapi supaya mudah diingat dan diterapkan. Jadi untuk apa banyak-banyak, untuk apa panjang-panjang kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian keyakinan kelas itu bentuknya lebih abstrak daripada peraturan.
Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi nggak perlu susah-susah Bapak Ibu. Nggak usah kita pikir yang berat-berat. Jadi yang mudah aja, yang mudah bisa kita terapkan di kelas. Kemudian berupa pernyataan universal atau berupa pernyataan-pernyataan umum. Dan melibatkan semua warga kelas atau warga sekolah. Nah ini ya Bapak Ibu, sebelah kiri ya kolom peraturan, kemudian yang sebelah kanan itu keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya di sini keyakinan kelasnya adalah berupa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kita ganti dengan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinannya adalah keselamatan, menghormati juga orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kemudian bersabar. Gunakan masker. Nah, ini yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berdiri di kelas atau koridor, yaitu tentang keamanan dan keselamatan juga. Nah ini Bapak Ibu contoh waktu video melakukan keyakinan kelas, tapi ini videonya video tahun lalu, video kelas 9. Kebetulan yang kelas 8A kemarin saya tidak videokan, jadi ini saya ambil secara singkatnya saja Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kelas 9E SMP Negeri 11 Bintan. Kami sangat semangat dalam belajar, kemudian kami jujur dan percaya diri, kami saling menyayangi, kami mengutamakan sopan dan santun, kami saling membantu dan bekerja sama, serta kami mengerti toleransi beragama. Nah ini keyakinan yang sudah kita rumuskan di kelas kita Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah menerapkan keyakinan tersebut di kelas. Cuma tadi posisi kita sebagai guru hanya posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai pemberi rasa bersalah. Seharusnya kita sebagai guru itu posisi kontrol yang kita berikan kepada murid-murid kita yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Nah nanti seperti apa sih posisi kontrol pemberi rasa bersalah, kemudian manajer dan penghukum, nanti kita akan menyimak pemaparan yang akan dipaparkan oleh Ibu Mesiraya. Nah kesimpulannya Bapak Ibu, setiap tindakan atau perilaku kita yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas menjadikan sebuah kebiasaan. Jadi kita jadikan sebuah kebiasaan yang nanti akhirnya akan membentuk budaya positif di sekolah. Hal pertama yang kita lakukan ialah dengan mewujudkan perilaku sekolah yang positif. Bukan hanya murid, tapi juga kita sebagai guru dan seluruh warga sekolah. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip bersama untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini mari kita bergerak bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, agar murid-murid kita di sekolah merasa nyaman, merasa aman, dapat berpikir dan bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan yang tadi, dapat bertanggung jawab. Nah harapannya adalah itu semua dilakukan murid-murid kita atas dasar motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar. Karena motivasi intrinsik itu lebih akan bertahan lama dibandingkan dengan motivasi yang dari luar atau eksternal. Oke, baik Bapak Ibu, kayaknya udah ngantuk semua ya Bapak Ibu. Oke, saya tutup dengan permainan ya. Oke, permainan Bapak Ibu, permainannya adalah berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya Bapak Ibu, tetapi tidak boleh bersamaan. Berhitung akan dimulai dari saya, kemudian nanti Bapak Ibu menjawab 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi tidak boleh ada yang sama. Apa tujuannya dari permainan ini adalah memberikan kesempatan kepada orang lain juga
Belajar berhitung. Belajar berhitung ya Pak. Oke. Kita lihat ya Bapak Ibu. Kita mulai ya Bapak Ibu. Tadi berhitung dimulai dari saya. Jadi kita lihat apakah nanti ada yang bersamaan menjawabnya. Kalau bersamaan itu kita ulang lagi. Jadi tidak boleh double, tidak boleh bersamaan. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 4, 3. Berurutan. Ya, tapi nggak boleh sama. Sampai 10. Ya, sampai mendapat sampai selesai. Sampai ya, kalau berat nggak boleh. Banyak nggak boleh. Ya. 1, 2. Nggak boleh gitu. 1, 2, 3. Lagi. 1. Sebut Pak, sebut. 2. Sebut Pak. 1, 2. Lagi ya Bapak Ibu, saya lagi. 1, 2 dulu ya Bapak Ibu. 1. Sebut Pak. Oke, susah ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya di sini kita berusaha nilai positifnya adalah berusaha memberikan kesempatan kepada orang lain. Jadi kita lebih lebih jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan pengen nomor 1, jangan pengen selalu terdepan kayak Yamaha gitu ya. Jangan yang selalu di depan. Oke, itu saja Bapak Ibu dari saya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sepertinya Bu Men Siregar sudah menunggu dengan lama. Dan saja kami kembalikan kepada Bu Celia Aprilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Masih ada satu pemateri lagi. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Jadi kita langsung saja, tidak terpotong dengan aktivitas lainnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, harum baunya si kapulaga, pelengkap sup ayam supaya nikmat. Ibu Mei Siregar pemateri ketiga. Kami persilakan dengan segala hormat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman budaya positif. Tadi Bu Amel, Bu Farah sudah menyebarkan juga dengan kawan-kawan semua. Semoga apa yang sudah disebarkan tadi dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita. Dan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan kami. Oke, Bu Farah tadi udah ice breaking, berarti saya ice breaking juga, tapi nanti di akhir aja, jangan terlalu panjang ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Di budaya positif ini ada tadi 6. Yang pertama kedua udah diambil oleh Bu Amel, yang ketiga keempat sudah diterangkan oleh Bu Farah, dan yang kelima dan keenam yaitu 5 posisi kontrol, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada namanya penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada kita guru ini jadinya sebagai teman, dan yang keempat kita guru ini sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Oke, saya mau bertanya untuk Bapak Ibu, kira-kira, oh ya Pak Joko di sini kira-kira yang sering dominan yang Bapak lakukan yang mana nih ya Pak sebagai guru? Di semua sisi kadang saya berada di semua sisi. Ada satu sisi kadang saya sebagai penghukum, ada kadang tidak bisa terlepas dari kadang kita membuat rasa bersalah, kadang kita juga berlaku sebagai teman. Tergantung situasinya. Tapi memang posisi terbaik itu ya manajer sebenarnya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Joko. Oke, tadi Bu Erna sudah ya. Sekarang selaku guru BK, oke Bu Ani. Posisi Ibu yang sering di sini sebagai apa Bu? Terima kasih Bu Mai.
Sama seperti Pak Joko, saya sering lima-limanya. Dan saya apabila itu tadi kalau yang Bu Farah bilang guru punya masalah dari rumah tadi ya, itu biasanya saya menjadi penghukum gitu. Cuma jarang. Saya sih lebih ke teman, biasanya anak-anak lebih curhatnya itu sebagai teman. Pembantu juga sering, karena sering minta ini minta itu ya. Dia sampai celana koyak pun saya yang menjahitkan. Manajer juga seringlah mengarahkan siswa bilang, Bu, misalnya saya dengan nilai seperti ini, atau Bu, saya maunya saya sekolahnya di sini, tapi saya inginnya di sini kayak gitu. Saya juga mengarahkan. Baik, terima kasih Bu Ani. Oke, Bapak Ibu, ternyata posisi kontrol kita ini tadi di sekolah ya. Ternyata kita Bapak Ibu di rumah juga kita harus mempunyai posisi kontrol. Nah, contoh Bu E di rumah. Bu E di rumah kira-kira posisi kontrol apa yang sering Ibu laksanakan? Kalau kita lihat dari posisi 5 posisi kontrol ini memang selalu dilakukan, tetapi yang sering sekali saya temukan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapat. Selanjutnya, oke, penerapan posisi kontrol dalam pembelajaran kita sebagai guru. Contoh kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini posisi kita tadi ada 5, bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, jadi jika kita sebagai guru, sebagai penghukum, kemungkinan kita nanti akan berkata kepada siswa kita, patuhi aturan sekolah nak, lalu berdiri di depan kelas. Atau bisa juga yang lain yang kita omongkan kepada anak kita. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu kalau kita sebagai penghukum? Kenapa sih setiap hari Senin tidak membawa topi padahal sudah mau upacara? Berarti kita sebagai apa tadi Bapak Ibu? Penghukum. Kira-kira hasilnya dari apa yang kita ucapkan itu apa nanti yang ada di benak anak kita? Ya betul, maka anak kita nanti akan mendendam. Oh iya tadi Bu Mei marah-marah. Oh iya nanti ya pas pulang sekolah siap-siap. Oh iya motornya akan saya. Kemungkinan besar anak kita akan berpikiran seperti itu jika kita berada di posisi seorang penghukum. Oke, selanjutnya yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemungkinan nanti Bapak Ibu guru akan berkata seperti ini. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu nak? Ibu kecewa banget padamu nak. Mungkin seperti itu. Berarti kita berada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Dari omongan Bapak Ibu guru tadi, maka anak tersebut akan merasa bersalah terus. Akan merasa bersalah. Dan perasaan anak kita tadi akan, oh iya saya telah mengecewakan Bu Mei atau Bu Ani. Berarti saya besok akan berubah. Tapi kira-kira dia akan berubah langsung tidak Bapak Ibu? Ya. Oke, tidak. Oke, selanjutnya sebagai teman, kita guru ini bisa sebagai teman seperti yang sudah dibilang Pak Joko, Bu Ani tadi ya. Sebagai contoh tadi kasusnya sama. Kemungkinan Bapak Ibu guru akan berkata, ayolah yang tertib nak, buat Ibu bangga kali ini tak masalah. Berarti besok jangan diulang lagi. Kemungkinan Bapak Ibu guru tadi akan berkata demikian. Berarti kita sebagai posisi teman. Kira-kira kita melindungi anak tak di situ Bapak Ibu? Kira-kira kita senang tak Bu Nana? Berarti nilai positifnya itu anak merasa senang. Tapi di samping itu ada juga nilai negatifnya, yaitu apa? Dia akan anggap sepele, akan mengulangi lagi. Terus apa lagi? Oh iya, kalau ada Bu Diana, oh iya bisa aja lewat nanti nggak apa-apa. Tapi ketika bukan Bu Diana sebagai piket, maka dia akan kena hukuman lagi. Ya Bapak Ibu.
Oke, yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, ini naik satu tingkat. Kemungkinan, maaf. Jeda. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, yang keempat yaitu kita sebagai guru di sini sebagai pemantau. Kemungkinan nanti kita sebagai pemantau, maka kita akan berkata kepada anak kita, "Nak, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya?" Peraturan sekolah kita ya Bapak Ibu sudah ada, kira-kira anak kita ini nanti akan mengetahui apa konsekuensinya. Dari sini, dari hasilnya ini, maka murid tadi akan memahami konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan, yaitu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oke, yang terakhir yaitu posisi kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Jika kita sebagai manajer, maka kemungkinan nanti pertanyaan dari Bapak Ibu guru akan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu ini, nak? Maka si anak tersebut kira-kira Bapak Ibu, apakah akan merenung apa yang sudah dilakukan dia? Iya. Halo Bapak Ibu. Maka nanti anak kita ini akan menjadi anak yang bertanggung jawab karena solusinya dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Oh iya, kalau peraturan berarti ada konsekuensinya. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Tapi ini nanti motivasinya dari dalam diri anak tersebut, ya. Dan ini yang akan kita harapkan. Selanjutnya, sebagai contoh kasus di sini, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di depan papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya terdiam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Oke, ini ada kasus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita jawab dulu pertanyaan ini. Kebetulan tadi mengenai posisi kontrol sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira di sini posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Tadi ada 5. Kira-kira Bu Daninya di sini sebagai apa? Oke, di sebelah kanan pembuat rasa bersalah, di sebelah kiri bagaimana? Oke, pembuat rasa bersalah. Kira-kira dari perkataan yang mana Bapak Ibu? Iya, betul. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Oke, satu lagi kira-kira yang mana Bapak Ibu? Iya, betul. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Ya. Oke, yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi kita sudah belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang. Oke, coba Pak Adon. Iya, kebutuhan kasih sayang. Kira-kira apa lagi? Iya, berarti si Fajar ini pengen kesenangan. Kebutuhan kesenangannya itu kurang. Baru apa lagi kira-kira? Iya, betul, kebebasan. Mantap. Oke, selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau?
Tadi ada yang benar sebagai posisi pemantau ya, di antara kita ini sudah melaksanakannya. Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Kira-kira pernyataannya seperti apa? Tadi kan posisi Bu Dani di sini sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kira-kira jika Bu Daninya sebagai pemantau, kira-kira pernyataan seperti apa? Coba Bu Rosli. Kalau sebagai pemantau. Sebagai pemantau mungkin dia akan mengatakan beberapa kali pelajaran Ibu, kamu Ibu perhatikan sudah banyak tidur. Kira-kira seperti itu. Bu Tina, coba. Kira-kira seperti apa pernyataan? Kita jalan kayak gitu. Iya. Ngomongnya Ya mungkin nggak jauh beda juga dengan apa Bu Rosli ya. Selama ini Ibu lihat, Ibu perhatikan kok kamu kerjanya tidur-tiduran, misalnya malas-malasan. Baru nanti ditanya ada apa nak? Biasanya saya seperti itu. Biasanya. Kalau saya enggak. Kalau saya udah capek dengan jari jenuh. Saya enggak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, kemungkinan kita tanya kepada si Fajar. Kira-kira malas-malasan tadi tidak mengerjakan tugas itu apakah termasuk? Apakah dia sudah melakukan keyakinan kelas ya? Kira-kira dia sudah melakukan tak? Tidak. Oh iya, belum ya. Oke, selanjutnya ini apabila Anda adalah kepala sekolah. Kita ini semuanya misalkan sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini. Bagaimana tindak lanjut Anda? Oh iya, ini sebagai calon kepala sekolah. Dari contoh kasus itu tidak disebutkan bahwasanya kepala sekolahnya tahu kasus ini. Jadi saya tidak bisa komentar apa. Pertama, kalau untuk mengetahui kasus ini pasti dia harus konsultasi dengan Bu Daninya dulu gitu. Tanya dari Bu Daninya, karena Bu Daninya belum ada ngomong kan di dalam tes nggak ada gitu. Tidak ada laporan ke sana, jadi nggak bisa dikasih alasan apa gitu. Kemudian ya pertama, ketika ini belum selesai dengan Bu Daninya, selesaikan dengan Bu Daninya dulu. Ini belum sampai ke ranah kepala sekolah. Sebelum sampai ke kepala sekolah. Tapi kalau memang sudah tidak selesai sama Bu Dani dan Bu Daninya melapor ke kepala sekolah, maka memang kepala sekolah itu memang harus mengonfirmasi kebenaran kasusnya ini. Tahu dulu latar belakang anak ini seperti apa, kondisi anak ini seperti apa. Kemudian kalau bisa sih sebenarnya sih bukan kepala sekolah yang menyelesaikan masalahnya ini, tapi bagaimana kepala sekolah ini memotivasi atau memberi gambaran kepada Bu Dani gimana cara dia menyelesaikan. Bukan kepala sekolahnya yang turun tangan kepada Fajar gitu. Itu juga. Oke, terima kasih Pak Joko. Kemungkinan seperti kita wali kelas mungkin tidak mampu lagi mungkin kita kasih ke BK. Maka guru BK nanti akan menyelidiki kira-kira kok bisa ya si Fajar ini seperti ini. Mungkin guru BK juga nanti bisa melakukan kunjungan ya, visit ke rumah si Fajar tersebut, menyelidiki kok bisa anak-anak kita si Fajar ini seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, kira-kira seperti ini jawabannya. Jawaban Bapak Ibu tadi semuanya sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya dari 5 posisi kontrol ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ternyata yang 4 ini motivasinya itu berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik. Tapi sebagai posisi manajer, maka jika kita sebagai posisi manajer, maka siswa kita itu akan berubah dari dalam dirinya sendiri. Karena kita tadi sudah menanyakan keyakinan kelasnya apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Oke, selanjutnya. Oke, ini Bapak Ibu. Setelah penjelasan dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira kita mungkin kalau yang tadi kita belum tahu ya, seperti apa sih posisi
seorang guru itu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Mungkin tadi kita belum, tapi setelah penjelasannya, kira-kira yang sering kita laksanakan di sekolah ini kira-kira apa? Siapa yang belum ya? Oh, Bu Jasmi? Atau Bu Ika lah, Bu Ika. Terima kasih Bu Be. Kalau untuk saya, setelah saya lihat-lihat, saya lebih sering kepada pembuat rasa bersalah mungkin ya. Karena kalau anak bising apa selalu bilang, kalian tak kasihan sama ibu ya, udah capek-capek menerangkan tapi tetap nggak mau mendengarkan. Ya nggak tahu kalau yang lain. Terima kasih. Diana untuk Saya terima sebagai Oke, terima kasih kalau Bu Rizky tadi sebagai teman. Oke, setelah inilah tujuan kami mendiseminasikan tentang budaya positif. Jadi harapan kita, ini pertanyaan yang terakhir. Harapan kita posisi kontrol yang mana Bapak Ibu setelah mempelajari ini? Manajer. Mungkin untuk melakukan ini Bapak Ibu untuk menerapkannya mungkin agak susah. Tapi kita mari sama-sama belajar untuk berubah, memperbaiki diri kita ya Bapak Ibu, karena kita ini ternyata masih banyak kurangnya, masih banyak kesalahan mungkin yang kita laksanakan ya Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar bersama-sama, bergerak bersama untuk melakukan kita sebagai posisi manajer. Siap ya Bapak Ibu? Oke, begitu Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Sebelumnya, restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun dia belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya yaitu restitusi diri ini cara yang paling baik. Setelah kita mempelajarinya, ternyata restitusi ini adalah cara yang paling baik. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya fokus pada solusi. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi Bu Amel sudah menerangkan tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita bandingkan tiga-tiganya. Kira-kira berbeda tidak Bapak Ibu? Sangat berbeda ya. Jika kita tadi sebagai penghukum di kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah contoh sebagai penghukum. Kira-kira gurunya nanti bagaimana, Nak? Guru menjadi marah dan murid kira-kira bagaimana? Apakah dapat menerimanya? Tidak, mungkin siswanya nanti akan menjadi merasa takut. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kira-kira ada tak hukuman juga di sini Bapak Ibu? 5 kali ya. Oke, selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, selanjutnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakanlah kira-kira ini siswanya si Jaris. Jaris, keyakinan kelas. Jaris tidak mengerjakan PR. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Jaris? Bisa seperti itu ya. Maka nanti Jaris akan berkata kira-kira keyakinan kelas termasuk yang mana ini Bapak Ibu? Berarti tidak disiplin ya, tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Maka guru nanti akan terbuka dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Maka nanti si Jaris ini
akan ada dalam dirinya. Oh iya, ini perbuatan yang saya lakukan ini adalah salah. Berarti bagaimana untuk memperbaikinya? Maka keyakinan kelas tadi kita tekankan lagi. Ya Bapak Ibu. Dia tak merasa salah. Ini segitiga restitusi, langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kita pernah salah Bapak Ibu? Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini yang akan kita bilang ke Jaris. Itu dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, kita akan memvalidasikan tindakan yang salah yang dilakukan oleh Jaris tadi. Ya, dengan cara apa? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa cara yang lebih efektif untuk mengerjakan PR tadi? Itu tadi validasi tindakan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah yang kita sepakati? Kita tanyakan kepada Jaris tersebut ya. Terus yang berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti setelah kita bertanya seperti itu, dia akan mengungkapkan dari dalam dirinya dan untuk berusaha untuk berubah. Jadi hanya 3 aja. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Oke. Kebetulan ini ada percakapan, minta tolong, yang tak pakai kacamata lah ya, berarti Bu Diana. Bu Diana ini sebagai Jane, saya sebagai Bu Mei. Ya. Ayo berdrama. Kelihatan kan? Ekspresinya. Kelihatan. Oke. Selamat pagi Jane. Pagi juga Bu. Bagaimana kabarmu hari ini nak? Sehat Bu. Jane, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, kamu habis bertengkar dengan Ovi ya? Iya Bu, habis kesel sih. Mengapa kesal nak? Ovi terus menerus mencontek hasil pekerjaan saya Bu. Bukan hanya PR tugas juga ikut dicontek. Oh begitu, wajarlah marah dan kesal. Jika Ibu di posisi kamu Jane, maka Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Ovi? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Ovi dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu, ada alasannya kan nak? Iyalah Bu, masa saya diam aja? Kan saya sudah susah payah mengerjakannya, tetapi Ovi hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Iya, kamu wajar marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Ovi ataupun orang lain. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari apa yang kamu laksanakan, itu memukul ataupun berkata kasar. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan, kira-kira tindakanmu ini sampai menggebrak meja, apakah menurut kamu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul, saling menghormati antar teman dan tidak berkata kasar itu penting tidak untuk kamu? Penting lah Bu. Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalahmu itu? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus selalu bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang mencontek saya, akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Tepat sekali tindakanmu Jane. Semangat ya nak. Sekarang Jane silakan masuk ke kelasmu ya nak. Lanjutkan pelajaranmu. Iya, terima kasih Bu. Oke. Ini contoh dari segitiga restitusi yang akan kita lakukan sebagai Bapak Ibu guru ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah.
bersalah. Dan yang ketiga bagaimana Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tadi, ini contoh kasus yang kedua. Kamu sedang terlambat? Iya Bu. Seingat kamu sudah berapa kali Rosia terlambat? Atau udah makan? Sering terlambat. Apakah itu sudah kesalahan? Baik berbuat kesalahan itu manusia setiap orang pasti punya kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita buat dan kita berusaha untuk memperbaiki. Setuju tidak? Nah, kita cari solusinya bersama ya. Rosia sering datang terlambat pasti punya alasannya. Mengapa Rosia sering datang terlambat? Saya sering begadang sampai bisa sibuk, tidak tidur. Kamu tahu keyakinan yang sudah kita sepakati. Kalau kamu datang terlambat ke sekolah, apakah sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat? Tidak, Bu. Menurut kamu, kesepakatan atau keyakinan kelas, apa yang sudah kamu langgar? Dari Zoom. Menurut kamu, disiplin itu penting dalam kehidupan? Tunggu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti dapat menghargai orang lain kita. Terus pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk lagi. Dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Maaf Bu, atas kesalahan saya yang sering datang terlambat. Saya akan berusaha tidak melakukan hal itu. Rosia, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi di sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan saya akan memiliki alarm supaya saya bangun lebih awal juga dan supaya saya datang ke sekolah tidak telat lagi. Baik Rosia, kamu sudah menemukan solusinya dan ini akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu datang tepat waktu ke sekolah tidak terlambat lagi. Sekarang Rosia silakan kembali ke kelasmu, lanjutkan pelajaranmu. Oke, dari kasus yang kedua Bapak Ibu sudah kita perhatikan Rosia tadi, maka dari diri Rosia sendiri ya untuk menyatakan bahwa dia akan apa tadi Bapak Ibu? Iya, akan memperbaiki kesalahannya dengan cara apa Bapak Ibu tadi? Iya, memasang alarm. Yang kedua apa Bapak Ibu? Akan datang lebih awal. Nah, itulah yang akan kita harapkan. Oke, jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Jadi guru diharapkan di sini mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan dalam penyelesaian masalah, hendaknya kita sebagai guru menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bertiga tadi dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Seri. Oh iya, sebelumnya tunggu dulu ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita ice breaking dulu Bapak Ibu, silakan berdiri. Ini ice breaking yang terakhir. Oke, Bapak Ibu. Tadi Bu Farah mengenai menghitung tadi ya. Nah, ini juga menghitung, tapi menghitungnya menggunakan jari. Jadi Bapak Ibu silakan gerakkan, jika nomor 1 ya seperti ini, jika 10, jika 7 ya. Nah, tapi kita perlu konsentrasi. Sebagai contoh, 5 kurang 2, 7 kurang 5.
Oke, sebagai tim penilainya Bu Farah dilihat ya gerakan tangannya ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, Bu Erna, silakan. 8 kurang 5. Iya. Bukan, jawabannya aja Bapak Ibu. 8 kurang 5. 7 kurang 2. 8 tambah 3. 5 tambah 4. Oke, berarti masih konsentrasi ya Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh rangkaian materi tentang materi budaya positif sudah disampaikan oleh 3 calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 11 Bintan. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Amelia, Ibu Faradia Indrani, dan Ibu Mei Siregar. Oke. Baik, Bapak Ibu saya hormati, mungkin ada pertanyaan atau masukan untuk ketiga pemateri kita dari apa yang sudah disampaikan tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, motivasi eksternal dan internal tadi, intrinsik, kemudian ada budaya positif tadi ya, kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, lalu apa tadi Bumi? 5 kebutuhan dasar, kemudian yang terakhir ada penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Pak Adan tadi? Boleh? Mikrofonnya di mana? Oke, silakan Pak Adan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mohon izin ingin bertanya karena saya sudah mendengar budaya positif ini ketika Bu Seli menjadi CGP dan saya coba terapin itu di kelas, dan ketika saya terpilih menjadi pembina OSIS pun saya sempat terapin nih yang udah saya pelajari bersama Bu Seli waktu Bu Seli CGP pertama ya. Lantas pertanyaan saya begini, apakah semua materi yang tadi diberikan dari ada yang jadi penghukum, manajerial dan semacamnya, apakah harus semua anak itu kita samakan? Apakah kita tidak boleh ketika kita berhadapan sama si A kita menjadi penghukum, ketika kita berhadapan sama si B kita jadi manajerial, ketika kita berhadapan sama si A kita menjadi yang bersalah itu? Maksud saya itu pertanyaan, apakah kita harus menerapi semua anak dengan sistem yang sama yang kita pilih yang terbaik? Mungkin dari sini yang terbaik adalah memilih teman, ya kan, sebagai teman, sebagai manajerial. Lantas ketika kita di lapangan, mohon maaf kita masuk ke lapangan teknisnya, berhadapan sama, kita sudah cek backgroundnya, oh orang tuanya lengkap sekali, apa yang dikasih sudah ada, bahkan orang tuanya adalah guru. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa yang masalah di situnya, bukan orang tuanya, bukan ada semacamnya, dan kenapa dia tinggal begitu. Oke, sudah diterapin. Oh, backgroundnya nggak ada masalah, dia fine, bukan kesusahan, apapun dikasih. Haruskah kita masuk ke konteks yang namanya itu tadi adalah manajerial? Kita manajerial seperti apa? Gitu. Menurut saya adalah, apakah pertanyaannya adalah gini, apakah setiap anak harus kita masuk menjadi manajerial yang terbaik? Gitu yang pertanyaan. Yang kedua adalah begini. Mohon maaf, bukan saya tidak mengkoreksi. Saya izinkan saya mengkoreksi sedikit. Karena di sini adalah penggerak untuk sekolah kita. Saya dari ketiga ini ingin mendengar kasus yang selama ini tidak diselesaikan dari tahun ke tahun. Contohnya adalah garis anak. Saya rata-rata semua guru merasakan emosi yang sangat puncak di hari Senin. Emosi sangat puncak di hari Senin. Seharusnya diawali dengan Senin upacara pagi, tapi kenapa kita harus berteriak? Saya minta solusi dari ketiga ini mungkin di dalam kasus budaya positif. Nah, apabila mendapatkan solusi, maksud saya solusi apa yang tepat di sini? Apakah saya menjadi manajerial, hukum dan semacamnya? Sementara ini di lapangan dan ini adalah kasus yang sangat sulit kita selesaikan.
Bahkan ini bertahun-tahun kita ngalamin itu gitu. Secara teknis udah coba, udah pernah masuk kelas, udah pernah menyusun, udah semua. Oh, barisan di sini orangnya tidak mau diganti-ganti dan semuanya seperti itu. Maksud saya adalah bagaimana ketika kita nextnya ketika emang ada lagi pelatihan seperti ini, kita mengambil contoh yang benar-benar masalah ini alami. Yang kedua mungkin adalah masalah motor. Mungkin Bu Beka, Bu Ani dan semacamnya segala cara sudah diselesaikan untuk masalah ini. Oke? Bahkan manajerial, bahkan di situ ada pemantau dan semacamnya. Tapi kenapa tidak terselesaikan? Posisi apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Karena di situ maksud saya adalah tadi ada slogan yang bagus butuh bergerak. Yang maksud saya adalah kenapa harus butuh bergerak? Karena ada namanya problem dan solving problem. Kemudian apakah disiplin yang ada di sekolah kita yang berhubungan dengan baris berbaris tadi ya Pak Adon, kemudian yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, kembali lagi komitmen disiplin positif di sekolah kita belum berjalan dengan baik sampai hari ini. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, kita tidak melulu harus mengandalkan murid-murid kita. Maka di sini disampaikan bahwasanya disiplin positif, lingkungan yang positif itu akan terwujud oleh seluruh warga sekolah. Benar apa yang disampaikan tadi bahwasanya kita sebagai guru juga harus merefleksi diri kita. Apakah kita juga sebagai guru sudah disiplin? Apakah kita sebagai guru juga sudah menerapkan budaya-budaya positif di sekolah? Ternyata murid-murid kita masih kok melihat kita suka marah-marah, kita masih menghukum. Tujuannya di sini adalah kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, yang dapat memberikan kesenangan kepada murid supaya murid bisa belajar dengan berbagai aktivitas yang beragam. Sinilah kita fasilitasi murid-murid kita. Ya, terima kasih Pak Adon untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Terima kasih juga untuk Bu Faradiah tanggapannya. Ini memang menjadi catatan penting bagi kita para guru untuk memposisikan 5 kontrol tadi. Apakah kita bisa memperbaikinya mulai hari ini? Kita ambil sepakat posisi manajer Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang posisi menjadi penghukum, rasa bersalah, kemudian teman juga, pemantau, itu sudah mulai kita singkirkan. Yuk sama-sama kita pakai posisi kontrol manajer karena dia merangkup semuanya. Di situ ada posisi temannya juga, ada posisi pemantaunya juga. Cuman cara kita beradaptasi dengan anak itu yang perlu penyesuaian, perlu perubahan. Ya, untuk nanti di lapangan menertibkan anak dan lagi kita lolong yang selama ini kita buat, tidak akan ada perubahan Bapak Ibu. Pelan-pelan saja nanti kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Farah, adanya komitmen, adanya kolaborasi. Kami juga di sini bukan tadi di awal sudah saya sampaikan, kami baru mau belajar. Baru di modul 1.4 masih ada modul-modul yang masih kami pelajari. Kalau untuk Bu Sel dan Bu Pak Joko mungkin sudah ya, sama-sama nanti kita kolaborasi untuk memajukan sekolah kita. Tidak ada lagi ketidaknyamanan peserta didik kita datang ke sekolah. Tadi sudah ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus kita penuhi ya. Ada rasa kebutuhan kasih sayang, anak yang butuh perhatian. Sama-sama kita rubah. Kita memposisikan kita sebagai manajer. Tidak harus emosi ya, tidak harus emosi sebagai tolak ukur kita untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian tadi ditanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Tidak perlu harus semuanya, banyak nilai kebajikan. Tapi 1, 2, 3 saja kita mulai. Yang penting mulai dulu. Niat, mulai, terapkan. Ayo kita maju bersama-sama. Ya, apa dulu nih? Tanggung jawab dulu ya, yang paling penting ya. Kita tanamkan di diri anak tanggung jawab. Supaya apa? Ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa memperbaikinya. Ya, tanggung jawab sudah ditanamkan di dalam dirinya. Itu aja tadi penambahan dari saya, sudah lengkap dijabarkan oleh Bu Faradiah. Sebagai penutup boleh oleh Bu Mai Siregar, silakan. Oke, baik, terima kasih.
tadi sudah disampaikan oleh Bu Faradia dan Bu Amel. Sebenarnya menurut saya sudah lengkap, tapi saya akan mengulang lagi. Jadi mengenai sebagai posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, sebagai manajer. Jadi ada baiknya kita setelah mempelajari ini memang kita bagusnya posisi kita sebagai manajer, karena kita ini sebagai pendidik, sebagai among. Jadi kita yang akan ditiru oleh anak kita. Jadi seperti yang dibilang Bu Farah juga tadi, kok anak kita masih susah diajak untuk baris dengan tertib, terus kok masih ada yang membawa motor ke sekolah, berarti dari diri kita, maksudnya diri kita, sekolah kita ini apa yang sudah kita sepakati ya kita laksanakan gitu ya Bapak Ibu. Jadi peraturan-peraturan yang kita buat itu ya kita laksanakan, kesepakatan sekolah yang sudah kita buat ya kita laksanakan. Nah, jadi kita kembali kepada diri kita. Jadi ada baiknya memang setiap hari Senin itu, ketika saya juga telah pernah menjadi pembina OSIS, saya juga merasakan hal yang sama. Kok seolah-olah anak ini semua kok tanggung jawab saya, Bapak Ibu guru yang lain di mana? Jadi ada baiknya setelah ini Bapak Ibu guru semua, jadi ketika bel berbunyi kita semuanya langsung ke panggung. Itu harapan saya Bapak Ibu. Idealnya yaitu kita sebagai posisi manajer. Baik, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, bahwa satu tadi yang perlu kita catat adalah komitmen. Yang kedua, mari kita berkolaborasi. Mungkin, nah itu sasarannya juga ke saya gitu ya, karena saya yang paling perdana di sini. Jadi sama seperti yang Bu Mei sampaikan tadi, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jika di antara kita ada yang belum pas, nah mari kita saling mengingatkan. Jadi bukan saling menyalahkan. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi, itu makanya di CGP itu, di program pendidik guru penggerak, yang paling utama yang harus kita laksanakan menuju perubahan adalah kita berkolaborasi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu. Jadi kita literasi terus berjalan. Jangan melihat kekurangan orang lain. Mari kita hargai orang lain dan keunggulannya sehingga bermanfaat untuk kita bersama. Bapak Ibu semua, terima kasih. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Saya simpulkan kembali Bapak Ibu bahwa pada hakikatnya kita semua adalah penggerak walaupun tanpa label guru penggerak. Mari mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita berkomitmen untuk berkolaborasi demi kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku host dan moderator pada kesempatan kali ini mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan saya, tindak tanduk saya yang tidak pas pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Panci presto mudah meletup, terkena wajah bisa melepuh. Tibalah kita di acara penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.